Walaupun masih tetap siang, tetap semangat ya teman-teman ya. Di sini saya akan buka acara untuk aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dikolaborasi oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik Jawa Timur, yaitu oleh Bu Suwati Lestari SPD dan Bu Firdaus Amalia SPD. Di sini dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik Jawa Timur akan memulai kolaborasinya tentang aksi nyata dan diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kita memulai acara ini, pertama-tama mari kita buka dulu acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah dari TK Dharma Wanita Persatuan Kedanyang. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Guru TK Dharma Wanita Persatuan Kedanyang. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11, Bu Suwati Lestari dan Bu Firdaus Amalia dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di CGP Angkatan 11 ini saya hanya berharap semoga teman-teman selalu semangat dalam menjalankan berbagai tugas apapun dari PP maupun Fasil guru penggerak. Karena dalam program guru penggerak ini sampai semua akan mendapatkan ilmu baru, teman baru, pengalaman baru, tentunya pembelajaran, model pembelajaran dan media pembelajaran yang baru dari para Fasil dan PP tentunya. Harapan dari saya sebagai kepala sekolah begitu Bu Wati dan Bu Firda mengikuti CGP ini diharapkan bisa merubah pola pikir dari yang dulu ngajarnya seperti apa menjadi mengajarnya berpusat pada anak yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini tentunya. Dan juga bagi guru-guru lain yang belum masuk CGP bisa menularkan ilmunya kepada mereka sehingga di TK Dharma Wanita Kedanyang ini bisa mewujudkan pembelajaran yang ramah anak yang berpusat pada anak, tentunya merdeka belajar dan merdeka mengajar untuk para gurunya. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat, jangan putus asa, capek boleh tapi tetap semangat ya. Karena pendidikan ini berharga untuk semuanya. Saya harap kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai dan mendapatkan hasil juga yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memulai untuk aksi nyata dan diseminasi budaya positif kepada narasumber Bu Suwati Lestari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Wati atas waktu dan tempat yang diberikan. Baik Ibu guru semua, izinkan di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Nah, budaya positif ini sub-subnya banyak Bu. Di situ ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Ibu masih semangat?
kita masuk ke intinya, kita ice breaking dulu ya Bu Ibu. Coba kita berdiri semuanya. Oke, mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Semangat. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, itu baru tokonya bunda-bunda ya. Sekarang saya punya gerakan ice breaking yang kedua, yakni tiki-tiki bam-bam. Sudah pernah mendengar tiki-tiki bam-bam Ibu semuanya? Sudah, oh iya. Tapi kita coba lagi. Bu Siti belum. Gerak dulu ya bunda-bunda ya. Kita bangkitkan semangat kita dulu biar suasana siang hari ini lebih ceria. Siti, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, jangan diputar-putar, digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Lebih semangat budak-budak. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam-bam, tiki-tiki boom, bam-bam boom boom, bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom, tiki-tiki bam-bam boom. Oke, terima kasih. Mungkin lebih semangat ya bunda-bunda ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, bunda-bunda, sebelum acara forum diseminasi ini berjalan, saya ingin bunda-bunda juga saya menyepakati apa yang menjadi kesepakatan di forum kita hari ini. Di situ yang pertama ada menghargai siapapun, yang kedua fokus terhadap materi, ada usul yang ketiga kesepakatan apa yang harus kita lakukan untuk hari ini. Ya, monggo Bu. Hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya. Iya. Kadang meleng ya kita ya. Iya. Kalau sudah capek. Apa? Hadir sepenuhnya. 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 Bukan sepenuhnya. Ya. Kemudian ada lagi pendapat lain kesepakatan kita hari ini. Untuk hari ini harus menyenangkan. Iya. Semangat mengikuti dari awal sampai akhir. Semangat mengikuti dari awal hingga akhir. Ya kan Bu ya, pokoknya kita harus semangat. Pokoknya diseminasi ini berjalan sangat-sangat menyenangkan. Oke, jangan ada beban di pikiran kita. Oke. Lagi Bu bisa ditambah lagi barangkali. Iya. Ada saran lagi bunda-bunda? Monggo. Dari Bu Siti bicara. Di situ sudah ada menghargai, fokus, kemudian hadir sepenuhnya,
menyenangkan, semangat mengikuti dari awal hingga akhir. Ada tambahan lagi? Sudah? Sudah? Oke. Sudah? 5 poin kesepakatan forum hari ini: menghargai siapapun, fokus, hadir sepenuhnya, harus menyenangkan, dan semangat mengikuti dari awal hingga akhir. Sudah ya Bu ya? Next, Bu. Oke, di sini saya akan berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, maksudnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang atau yang kita rancang itu harus sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bu Ibu, saya mau tanya kepada jenengan semua, jenengan pasti sedikit atau sedikit banyak tahu apa itu pembelajaran diferensiasi? Ya, apa Bu Sandi? Belajar yang prinsip pada anak dan sesuai dengan minatnya anak. Oke, pembelajaran yang sesuai dengan minat anak. Oke. Ada lagi Bunda? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke. Nah, jawabannya benar sekali Bunda-bunda. Jadi di sini tuh pembelajaran dalam paradigma baru itu maksudnya di sini tuh pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan kebutuhannya, bervariasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila di sini ada berapa? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, oke, biar tambah apa kita sebagai guru TK, kita mau nyanyi profil pelajar Pancasila. Ada yang mau memimpin? Monggo. Coba bunda-bunda, saya harap bunda berdiri semua. Monggo. Oke. Ada yang mau memimpin? Monggo. Berdua. Ya. Nah, sebentar. Ya, yuk. Bisa sebentar lagi nih kan. Warga. Mulai teman-teman. Oke. Siap? Silakan Siap. nyanyi. Gerakannya sudah hebat ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Siap. Silakan ayo. Ya, gerak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bunda. Iya, tapi coba saya ulang lagi. Yang pertama apa Bu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan terakhir, bernalar kritis. Luar biasa sekali. Next. Oke, di sini disiplin positif. Nah, ini definisi disiplin positif ya Bunda-bunda, bahwa disiplin positif itu suatu cara atau strategi penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab,
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, harapannya tuh anak itu dilatih untuk tanggung jawab, kemudian agar nilai-nilai kebajikan itu muncul dalam dirinya. Next. Nah, disiplin positif menurut Dian Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Nah, disiplina ini juga akar kata yang sama dengan disiplin atau murid dan juga pengikut. Nah, artinya untuk menjadi seorang murid itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam dirinya adalah motivasi intrinsik, yaitu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya sendiri. Karena motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri itu semakin kuat adalah semakin bagus. Monggo next. Cepat waktu musik mulai sulit loh aku jauh. Waktu masih jalan pas ini. Oke. Pelan-pelan ya. Oh iya. Tadi kecepatan tak bunda-bunda? Oh iya. Durasi juga kan yang kayak Iya. Nah, jadi disiplin positif ini membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Dengan kata lain, bahwa disiplin diri ini adalah bagaimana caranya kita untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bahwa kalau kita mau melakukan tindakan apapun, itu kita berpedoman pada disiplin positif yang muncul dari motivasi diri kita tadi, bunda-bunda. Kemudian disiplin positif ini tentunya bermanfaat untuk membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi. Jadi bukan karena akibat paksaan dari guru atau mendapat pujian dari guru atau mendapat hukuman dari guru. Jadi disiplin positif ini tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan sosial dan emosional baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolahnya. Nah, disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya atau yang tumbuh dalam dirinya sendiri, bukan akibat dari paksaan, pujian atau hukuman dari orang lain. Next. Oke, yang ketiga. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nah ini tadi yang karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa, yang kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, yang kedua ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada studi kasus tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini di sini studi kasusnya siswa mengobrol saat guru menerangkan. Kalau hukuman itu berarti guru menghukum murid tersebut dengan berdiri selama 10 menit. Murid marah dan murid juga menjadi takut. Itu adalah sebuah hukuman. Lain lagi dengan konsekuensi, Bunda. Kalau konsekuensi itu guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi ini karena dia salah, makanya konsekuensinya adalah mengerjakan PR. Nah, beda lagi kalau restitusi. Restitusi itu mengembalikan kepercayaan murid agar kembali kepada kepercayaan dirinya. Iya. Seperti gini, Bu, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya. Kalau dia melanggar itu Bu Guru mereview kembali apa keyakinan kelasnya sudah dibuat, kemudian membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk dengan curah pendapat antara guru dan murid. Jadi kesepakatan ini bentuknya bersama, Bu. Tidak hanya Bu Guru aja yang buat, tapi juga anak-anak dilibatkan dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, bahwa keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta yang paling penting itu harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk prosedur membentuk keyakinan kelas itu yang pertama ada mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalnya, gimana kesepakatan di kelas ini biar kelas ini menjadi nyaman, tertib. Yang pertama biasanya harus untuk menjaga kebersihan, maka anak-anak harus membuang sampah di tempatnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar biar terlihat kayak poster gitu, Bu. Nah, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah ini bisa melihat hasil curah pendapat mereka yang sudah didiskusikan tadi bersama. Nah, kemudian yang ketiga baru kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, biasanya gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya jangan ramai, itu kan negatif, diganti menjadi positif. Jadi diam itu emas. Diam itu emas. Jangan membuang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Diganti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat. Diganti datang tepat waktu ya teman-teman. Nah, kalimat-kalimat yang negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif biar mudah diingat dan dipahami oleh anak. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Guru di TK Dharma Wanita Kedirian. Nah, di sini ada kesepakatan kelas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta harapan-harapan untuk mencapai kelas yang nyaman dan kondusif. Nah, ini kesepakatan kelas di B3 yaitu berbicara dengan suara yang pelan. Kemudian kita harus saling mendengarkan, bertindak dengan sopan, kemudian menjaga kebersihan kelas, angkat tangan sebelum berbicara. Kemudian untuk yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas yaitu membuang sampah sembarangan,
berkelahi dengan teman, lari-lari di dalam kelas, berbicara kasar, tidur di dalam kelas. Kemudian harapan di kelas kita yaitu saling berbagi, kemudian saling menghormati, bermain bersama teman, dan mengucapkan terima kasih, maaf, dan minta tolong. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Bu Firda. Mau Bu Firda? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan guru TK DWP Kedanyang yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif saya dan Bu Ati kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Oke, mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Sa. Aha, aha, ma. Aha, aha, na. Aha, aha. Semangat. Oke. Supaya nggak ngantuk, saya ajak main sambung kata ya Bu ya. Jadi kalau saya menyebutkan kata terakhir, nanti Bu Guru melanjutkan menjadi dua kata. Contoh-contoh, misalkan saya senang, saya tunjuk ke Bu Ruli, berarti Bu Ruli melanjutkan kata terakhir saya ya Bu Ruli, senang. Saya senang bermain. Langsung dilanjutkan saja. Saya senang, berarti Bu Ruli senang bermain, gitu ya Bu ya. Menambah satu kata saja, oke? Dan dirangkai jadi dua kata. Langsung tunjuk teman ya Bu ya. Oke. Mulai ya Bu ya. Baik. Saya semangat, Bu Ruli. Selamat pagi. Bu Ruli tunjuk satu lagi, Bu Ruli. Wati. Pagi ceria. Bu Ati tunjuk siapa Bu Ati? Berani. Ceria bermain. Oke, tunjuk satu lagi Bu Tani. Bu Siti. Saya Bermain, kata terakhirnya bermain. bola. Oke, Bu Siti tunjuk satu teman lagi Bu Siti. Bola basket. Oke, Bu Sarah tunjuk satu teman lagi Bu Sarah. Basket. Basket. Panjang. Dilanjutkan Beriska, kata terakhirnya basket. Bola. Ya. Oke, basket bola balik lagi. Bu Ati. Bola. Bola besar sekali. Dua kata Bu Ati. Bola besar. Bola besar. Oke, terakhir Bu Ati, tunjuk siapa Bu Ati? Bu Sandi. Jawab apa? Bola besar sekali. Oke, terakhir sudah baca semuanya ya teman-teman ya. Hebat sekali guru-guru TK DWP Kedanyang. Next Bu. Oke Bu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia itu Bu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan untuk usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini masuk ke kebutuhan psikologis, meliputi koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari teman maupun kelompok lain. Kemudian penguasaan, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan mengenai pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui. Jadi merasa harus diakui atas prestasi dan keterampilan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Nah,
kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, pilihan hidup, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Pokoknya kalau lihat yang senang-senang itu tambah senang perasaannya, bro. Karena yang mereka butuhkan adalah kesenangan. Next, Bu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan, Bu Siti lihat muridnya kok nakal. Habis itu, bisa jadi itu karena si murid itu tadi, Bu, gagal memenuhi 5 kebutuhan yang saya sebutkan tadi, Bu. Jadi kalau bisa jangan jangan ya, Bu ya. Itu gimana? Next, Bu. Nah, studi kasusnya di sini ada Bu Siti. Bu Siti ini guru kelas kelompok A5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Bagaimana tidak, Excel suka mengambil jajan teman-temannya dengan paksa. Nah, menurut teman-teman semua, kira-kira apa alasan Excel melakukan itu dan kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi Excel sehingga Excel merebut mainan tersebut? Next, Bu Rizka. Nah, kalau misalkan Excel jawab, Excel, kenapa kamu tadi kok merebut jajan teman-temanmu? Excel jawab, karena lapar. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi Excel? Tadi kan ada 5 tadi, Bu. Saya ingatkan lagi ya, Bu ya. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup, berhubungan dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, ingin diakui atas prestasinya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Nah, kira-kira kalau Excel jawab karena lapar, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Excel, Bu Guru? Iya sih, betul. Kebutuhan akan bertahan hidup, karena Excel jawab karena lapar, Bu. Jadi yang sedang dipenuhi, yang kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Excel adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, Excel jawab, oh karena aku senang, Bu. Teman-teman loh, lihat aku senang, lihat teman-teman lihat aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Excel? Kasih sayang. Iya, kasih sayang, karena Excel tabu caper alias cari perhatian. Kemudian yang ketiga, karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Jadi Excel pengennya teman-teman itu takut sama si Excel dan teman-temannya harus nurut sama keinginan Excel. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Excel, Bu? Kebutuhan? Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan. Nah, oke, good job. Penguasaan ya ibu-ibu ya, karena Excel pengen diakui atas kuasanya atau prestasi dari dalam dirinya. Next, Bu Rizka. Nah, yang keempat, Excel jawab karena bosan, Bu. Kira-kira apa kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Excel? Excel bosan. Akhirnya Excel ambil jajan temannya. Kira-kira apa ya, Bu? Iya, sip. Kebutuhan kebebasan yang berusaha dipenuhi oleh Excel. Yang terakhir, iseng saja aku senang menikmati ekspresi wajah kesal teman-teman. Kira-kira kebutuhan apa, Bu? Iya, good job, Bu. Kesenangan. Good job, bintang 5 untuk Bu Guru semuanya. Yeay. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wati
mengenai restitusi ya Bu ya, suatu penyelesaian masalah tanpa menghakimi anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Next. Nah, di sini ada penjelasan dari 5 posisi kontrol restitusi itu tadi Bu. Yang pertama ada guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kira-kira kalau guru sebagai penghukum ini Bu guru semuanya setuju apa tidak Bu? Udah? Oke, iya tidak setuju karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum itu ya Bu ya, nanti berdampak pada anak-anak. Jadi hasilnya biasanya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Contohnya, seperti studi kasus yang pertama tadi, apabila ada murid yang terlambat atau murid tidak mau mendengarkan kita, kemudian posisi kita sebagai penghukum, kita bilangnya kayak gini Bu, kamu kenapa kok terlambat, gak mau dengerin guru ya? Awas ya kalau kamu gak mau dengerin bu guru, tak sakiti loh, tak cubit loh. Nah, itu hasilnya biasanya anak akan memberontak Bu, dan impact kedepannya anak akan menyalahkan orang lain. Kemudian biasanya murid kan bilang gini ya Bu ya, walah Bu, titik aja loh, sedikit aja loh. Biasanya kalau kita bilang gitu kan muridnya kayak ngeyel gitu kan Bu. Nah, dampaknya akhirnya anak-anaknya mengulangi kesalahan. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru penghukum. Nah, kalau guru, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini cenderung membuat anak merasa kecewa dengan kata-kata bu gurunya tadi. Contohnya, seharusnya kamu tuh sudah tahu kayak gini, ibu guru kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu kan bisa melakukan ini. Sudah deh bu guru kecewa sama kamu. Nah, akhirnya hasilnya apa terhadap anak Bu? Biasanya anak-anak akan berbohong. Enggak Bu, bukan aku. Nah, impact kedepannya anak-anak biasanya akan rendah diri. Atau kalau disuruh lagi, biasanya kalau disuruh maju atau apa lagi, anak-anak akan tidak mau. Karena itu tadi sudah dilabeli bu guru, kalau bu guru merasa kecewa dengan si anak itu tadi. Kemudian kalau kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman, kita biasanya memakai kata-kata persuasi atau bujukan kepada anak. Memposisikan diri kita sebagai teman dengan si anak. Contohnya, ayo Siti bisa minta tolong bu guru merapikan mainan ya. Ayo, kamu kan temannya bu guru, harus bantu bu guru, oke? Supaya kelasnya lebih rapi. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman ke anak-anak itu tadi. Akibatnya apa? Benar bagus Bu, cuma nantinya anak-anak biasanya akan bergantung pada bu guru atau jaga no. Misalkan, malah bu guru loh koncoku, bu guru loh temanku, aku wis biasa gitu. Kemudian ada posisi pemantau, yaitu menyesuaikan diri, memposisikan diri dengan anak-anak sebagai pemantau, diberikan dengan kata-kata halus, namun dalam batas formal, masih formal. Contohnya, kalau misalkan Reza, ada murid yang namanya Reza jajan. Reza, apa peraturannya kok bisa kamu jajan di waktu pelajaran? Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini kita tanya ke anak-anak dengan kata-kata yang halus, kemudian menanyakan apakah perbuatannya itu benar apa salah.
Nah, kira-kira dari semua 5 posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kira-kira posisi mana yang sebaiknya kita terapkan di dalam kelas? Yang menurut ibu-ibu paling benar yang mana? Posisi apa? Iya, good job sekali Bu Lani. Posisi yang seharusnya kita terapkan di dalam pembelajaran kita adalah posisi kita sebagai manajer, di mana kita tetap mendampingi anak-anak, menuntun anak-anak itu jika melakukan kesalahan tidak kita langsung labeli, tapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk menggali informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Akhirnya nanti impact-nya kepada anak-anak, anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya sehingga anak-anak bisa kembali ke karakternya yang lebih kuat. Next, Bu. Nah, ini tadi Bu. Posisi yang pertama ada posisi penghukum. Jadi guru yang berposisi penghukum ini biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan bicara dengan nada keras. Bu Guru pernah Tiap hari. menunjuk anak. Pernah tak Bu? Berkaca pinggang. Pernah. Membentak. Pernah? Pernah. Terlihat sangat emosional kepada murid. Pernah tak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, berarti nggak pernah Bu. Kalau pernah, besok dikurangi ya Bu ya. Nah, hukuman fisik atau verbal yang kita berikan kepada murid itu tadi mengakibatkan murid menjadi pendendam, marah, malu, tidak suka, dan mengeluarkan dampak negatif lainnya. Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang. Namun kata-katanya menyalahkan murid seperti itu tadi. Seharusnya kamu bisa melakukan seperti ini, tapi ibu kecewa sekali dengan kamu. Kok kamu gini. Nah, kata-katanya halus Bu, tapi nyelekit membuat anak kecewa. Pernah tak Bu kayak gitu? Nggak pernah. Nah, guru mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Kemudian yang ketiga ada posisi teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang itu tadi. Karena kan sudah merasa berteman sama Bu Guru, sudah akrab dengan Bu Guru, akhirnya saat Bu Guru menerangkan atau memberikan peraturan kepada teman-teman, si anak ini merasa bahwa gurunya ini teman, akhirnya menggampangkan gitu Bu. Jadi anaknya tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next. Yang keempat ada posisi pemantau. Di sini ada guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Jadi guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya murid benar akan mematuhi peraturan. Karena itu tadi alasannya. Bukan karena ingin menjadi murid yang lebih baik, tapi karena takut akan konsekuensi atau karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Ini kalau kita posisi kita sebagai pemantau, misalnya ada murid yang ngomong yang berbicara saat guru menerangkan. Nah, di situ kita ajak tepuk diam, kemudian kita memberi kata-kata persuasi atau kata-kata bujukan. Nanti yang diam dikasih Bu Guru stiker bintang misalkan. Kemudian nanti yang bintang boleh pulang duluan. Nah, itu adalah contoh posisi kita
posisi kontrol kita sebagai posisi pemantau. Kemudian yang kelima ada posisi manajer. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya Bu ya, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, di mana guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Terus guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian dari 5 posisi kontrol kita yang sudah kita sebutkan tadi Bu, kira-kira yang sedang panjenengan alami saat ini, Bu Guru sedang ada di posisi kontrol yang mana? Kira-kira posisi kontrol yang mana Bu? Apakah sebagai penghukum? Kadang, oh kadang. Besok dikurangi ya Bu ya. Menghukum bentuk apa itu Bu biasanya Bu? Paling kata-katanya. Oh berarti itu penghukuman verbal. Iya, idealnya posisi kontrol guru untuk menyelesaikan masalah dalam kasus anak adalah sebagai posisi manajer. Kalau kita selama ini pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, yang konotasinya lebih ke mengakibatkan identitas gagal kepada anak, besok-besok bisa dikurangi kali ya Bu ya, supaya nantinya kan kembali ke karakteristik anak, supaya bisa menimbulkan atau menciptakan karakteristik anak yang lebih kuat, yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Oke Bu? Oke, next. Kemudian selanjutnya ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa sih Bu? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, dalam segitiga restitusi sendiri ini terdapat 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah agar si anak bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali ke karakter yang lebih kuat. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Next, tuliskan. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat reflektif untuk meyakinkan anak diantaranya. Contohnya tadi ya Bu ya, Excel kan merebut jajan teman-temannya. Nah, apa yang harusnya dalam tahap menstabilkan identitas, apa yang seharusnya kita katakan kepada Excel? Contohnya ini. Kita panggil Excel itu ke kita dekati, kita rangkul si Excel, kemudian kita berikan penguatan-penguatan. Misalnya Excel, berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu contohnya kalimat reflektif untuk meyakinkan anak dalam tahap menstabilkan identitas. Next Bu. Kemudian yang kedua, ada tahapan validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah diantaranya. Nah, setelah kita panggil Excel tadi, kita berikan penguatan ke anaknya itu tadi, bisa kita ajukan validasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan berikut. Kamu pasti punya alasan ya Excel, kenapa kok kamu melakukan itu tadi? Bisa kita ajukan pertanyaan itu kepada Excel.
Kemudian kamu juga boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next, Bu. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada tahapan menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, jadi setelah kita stabilkan identitas anak, kita beri penguatan bahwa itu tadi itu tidak apa-apa loh teman-teman, guru juga pernah melakukan itu. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah itu tadi. Jadi di situ kita memvalidasi tindakan yang telah dilakukan si anak dengan menanyakan alasan mengapa si anak melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kita harus membentuk keyakinan atau menyepakati keyakinan bersama dengan si anak. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, kalimat reflektif yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kepada anak adalah yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Sama yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu. Next. Terima kasih. Apakah dari penjelasan yang sudah dijelaskan Bu Wati dan saya tadi ada yang perlu dipertanyakan? Monggo Bu, kita bahas bersama, kita diskusi bersama Bu. Kita diskusi sama-sama demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Kalau kita sudah mewujudkan, berarti kita harus memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sebelumnya supaya tercipta, terwujud visi sekolah kita. Monggo Bu. Oke, Ibu. Ini sudah materi terakhir dari kami. Mungkin dari penjelasan saya maupun penjelasan dari Bu Firda ada yang masih mengganjal di hati panjenengan, ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Silakan Bu, Ya, dipersilakan. terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan, pendidik itu ada yang sebagai apa? Penghukum, manajer, ya, dan lain sebagainya tadi. Yang saya mau tanyakan, apakah mungkin seorang guru itu tidak pernah menghukum anak dalam bentuk apapun, baik verbal, fisik, dan lain sebagainya? Karena kadang kita itu, saya nggak pernah menghukum murid saya, tapi tanpa sadar kita itu menghukum. Entah itu dengan kata-kata, entah itu dengan psikisnya, atau bagaimana. Itu bagaimana menurut sampean berdua? Baik, terima kasih Ibu Ruli atas pertanyaan yang sangat membangun. Mengenai pertanyaan Bu Ruli tadi, kita kembalikan ke segitiga restitusi tadi ya Bu ya. Yang pertama kan ada tahapan menstabilkan identitas. Nah, di dalam tahapan menstabilkan identitas itu Bu, ada yang namanya kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita kembalikan ke itu lagi Bu, bahwa seseorang, apalagi seorang guru ya Bu ya, tiap hari harus ditempa sabarannya, dilatih kesabarannya, dihadapkan dengan peserta didik dengan karakter yang bermacam-macam. Nah, pasti seorang pendidik itu pasti, menurut saya ya, pernah melakukan hukuman atau pernah berposisi sebagai penghukum, meskipun si bu guru itu tadi belum mengakui atau sepertinya tidak pernah melakukan hal tersebut.
Namun saat kita kembalikan, bisa saja secara tidak sadar kita itu pernah melakukan penghukuman kepada anak, entah itu melalui hukuman verbal maupun non verbal. Kalau non verbal, menurut saya sepertinya kalau di TK ini belum pernah ya Bu ya. Kalau yang verbal sepertinya yang sering terjadi. Contohnya itu tadi, kamu kok gini sih, kamu kok nakal. Nah, dengan hanya melabeli anak saja Bu, itu sudah termasuk hukuman. Iya. Nah itu tadi, setelah kita mengetahui posisi-posisi yang sudah pernah kita lakukan itu tadi, 5 posisi kontrol guru terhadap anak-anak itu tadi, kita kan jadi tahu Bu, di mana posisi kita atau di mana posisi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apakah kita ada di posisi penghukum? Apakah kita ada di posisi pembuat rasa bersalah? Nah, dalam 2 posisi itu yang menentukan karakteristik anak nantinya Bu, karena dalam 2 posisi itu, yang posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, yang impactnya kembali ke anak, membuat identitas gagal kepada si anak. Nah, tergantung kitanya, kita mau menjadi guru kontrol kepada anak yang seperti apa. Apakah kita mau si anak menjadi identitas gagal apa yang baik, kita ambil posisi kita sebagai apa, gitu aja Bu. Kalau kita mau anaknya tumbuh baik, ya dari guru kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, kita memperbaiki diri kita dulu, kemudian kita tularkan kepada anak-anak. Positifnya itu. Mau berarti barangkali bisa ditambahkan. Saya rasa kalau memang jadi penghukum itu rata-rata semua guru ya Bu ya. Memang tujuannya yang kita harapkan sebagai penghukum itu anak itu segera sadar akan apa yang dilakukannya, kesalahan seperti apa yang dia lakukan. Misalnya, ya Wana, kok terlambat terus sih? Kapan? Kamu gak terlambat ibu, makanya tak jadi anak sing pinter, jadi anak sing malas. Itu sebenarnya dari kata verbal. Nah, dari kata verbal itu kan sebenarnya sudah menyakiti hati anak ya Bu ya. Nah, makanya upaya yang harus kita lakukan itu melakukan segitiga restitusinya tadi. Jadi validasi tindakan yang salah, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Mengapa anak kok bisa misalnya melakukan kesalahan terlambat tadi, atau apa kesalahan apa gitu ya, misalnya membuang sampah sembarangan. Kemudian kita tanyakan, pasti anak itu berbuat salah itu punya alasan. Misalnya Almer itu kemarin ngomong sendiri karena apa Bu, bosen pelajarannya Bu guru gitu-gitu aja, misalnya ya Bu ya, misalnya ini. Terus ada lagi kemarin itu murid saya, kenapa kok dia bisa makan di kelas, itu alasannya apa? Karena di rumah nggak makan. Nah itu loh Bu, jadi perlunya segitiga restitusi itu kita tidak langsung menghakimi anak, makan nah makan ya. Nah apalagi dengan kata-kata yang menyakiti hati anak, itu akan membekas di hati anak. Jadi bagaimana cara kita jadi bu guru agar sebagai penghukum ini kita ubah menjadi posisi guru yang lebih baik lagi. Misalnya tadi sebagai manajer. Jadi kayak gitu Bu Ruli. Jadi posisi penghukum kita ubah menjadi posisi manajer. Itu jawaban dari saya Bu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Ada lagi dari Bu Guru lain? Iya, mengobati. Bagaimana sukses sebagai pendidik? Terima kasih Bu Selestari. Bagaimana kita sebagai pendidik memposisikan kita sebagai manajer? Padahal kan penghukum itu memang tidak boleh, tetapi dalam pendisiplinan kadang secara tidak sengaja mungkin ada faktor lain yang mengakibatkan bu guru itu akhirnya tidak ingin sebagai faktor penghukum itu akhirnya muncul gitu loh. Nah, gimana cara kita sebagai manajer itu bisa konsisten kita kerjakan di dalam mendidik anak-anak? Oh iya, baik, terima kasih Bu Ati atas pertanyaannya. Jadi, iya memang kadang ada suatu hal tertentu yang mengakibatkan kita sebagai pendidik itu kan secara tidak sadar
memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai penghukum gitu ya Bu ya, karena ada lain dan suatu hal pasti itu Bu. Nah, caranya supaya kita bisa dalam posisi control manager gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya yang pertama itu tadi Bu, mengurangi kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif kepada si anak. Mulai dari hukuman yang paling ringan aja kita kurangi Bu. Misalkan mengurangi hukuman verbal pada si anak, dikurang-kurangi Bu, beli anak dengan ojo nakal-nakal, dengan kata he saja dengan nada tinggi, itu biasanya langsung bisa menyakiti anak Bu. Kalau saya gitu Bu, mengurangi kalimat-kalimat yang berkonotasi negatif dulu. Mau Boti, barangkali bisa ditambahkan Boti. Ya, terima kasih Boti. Jadi tambahan jawaban dari saya. Jadi bagaimana caranya Bu Guru itu bisa jadi posisi manajer bagi anak? Yang pertama pastinya ada motivasi intrinsik dulu dari dalam diri guru. Misalnya guru itu dari penghukum, oh iya ternyata yang saya lakukan ini belum benar. Nah, jadi nanti mungkin ada sosialisasi atau tentang webinar atau apa gitu yang ada pelatihan bagaimana sih cara menjadi guru di posisi manajer itu seperti apa. Mungkin kita perlu adakan penguatan karakter pada guru. Nah, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kita yang semula menjadi posisi penghukum atau teman atau pemantau menjadi lebih baik lagi, yaitu menjadi guru posisi manajer yang bisa merubah perilaku negatif anak menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Seperti itu Bu Ati. Dapat membawa manfaat buat kita semua. Dari yang sebelumnya kita belum paham apa itu budaya positif, apa itu diferensiasi, kita dapat terapkan ke anak didik kita. Selanjutnya sebagai penutup biar acara ini lebih berkah, lebih bermanfaat buat kita semua, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bu Siti Fatimah. Dan beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafirin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi syafaratul maut wa najatan minan nar wa al-malinal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Guru hebat semua. Apakah ada yang perlu dibahas lagi? Kita bahas sama-sama di sini. Apakah cukup? Cukup? Cukup Oke. Kalau cukup, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Penutup supaya lebih semangat, nggak ngantuk. Oke Bu? Coba berdiri semuanya Bu Guru hebat.
tiga